Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya pada sehat semua dong. Dan pastinya penuh semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku dan budaya di masyarakat Indonesia. Nah, adik-adik bisa membuka buku IPAS-nya ya. Kita akan belajar bareng-bareng nih. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat itu barokah. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, mungkin langsung saja. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita tepuk semangat dulu boleh lah ya, biar kita tuh makin semangat. Oke, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mungkin langsung aja kita ke materi yang pertama. Langsung ya, dan nanti di akhir juga adik-adik bisa mengikuti latihan soal karena itu bisa menambah dan memantapkan ilmu adik-adik. Oke, langsung aja. Oke, di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian keanekaragaman, yang kedua ada ragam suku bangsa, yang ketiga ada budaya setempat, yang keempat ada faktor-faktor, dan yang kelima ada dampak positif. Nah, itu tadi adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari keanekaragaman terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian keanekaragaman. Keanekaragaman itu artinya perbedaan yang ada di lingkungan kita. Di Indonesia, kita punya banyak sekali suku, bahasa, daerah, dan budaya. Nah, justru karena perbedaan inilah yang membuat Indonesia itu kaya dan unik. Nah, dari perbedaan ini, Indonesia itu justru malah menjadi negara yang kaya dan unik dan menjunjung tinggi toleransi, bukan malah memecah belah atau malah mengalami banyak permusuhan gitu. Itu tadi adalah pengertian dari keanekaragaman. Oke, kita mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi selanjutnya itu ada keberagaman suku bangsa. Nah, Indonesia itu memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan suku terbesar, antara lain ada Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan Bugis. Nah, setiap suku itu memiliki tradisi yang unik, entah itu dari pakaian adat, makanan tradisional, alat-alat musik, entah itu juga tarian-tarian adat. Nah, kekayaan ini itulah yang membuat budaya-budaya di Indonesia itu ada banyak sekali beraneka ragamnya. Untuk materi selanjutnya itu ada keanekaragaman budaya setempat. Nah, keanekaragaman budaya setempat itu yang pertama ada suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis. Nah, dari suku bangsa ini aja terlihat bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali ragam-ragam suku yang ada di Indonesia dan itu bermacam-macam. Nah, yang kedua, itu dilihat dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu banyak sekali ragamnya. Ya, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, selanjutnya ada bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini juga ternyata ada banyak sekali seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Masing-masing dari bahasa daerah ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Entah seperti Jawa, kalau mau ngomong permisi itu monggo. Nah, atau mungkin kalau dari bahasa-bahasa daerahnya itu ada bahasa-bahasa yang beda dengan bahasa Indonesia. Tapi perbedaan ini justru malah mempersatukan kita dan menambah wawasan kita seperti itu. Dan yang keempat itu ada seni dan budaya. Nah,
di Indonesia itu memiliki seni dan budaya yang bermacam-macam seperti tarian adat, pakaian adat, makanan tradisional, seperti itu. Nah, seperti semisal di Lampung ada seruit, di Jawa ada bukan di Jawa, di Jogja ada gudeg, seperti itu. Dan di Padang ada sate Padang Pariaman, atau mungkin dendeng, seperti itu, ada rendang. Nah, jadi macam-macam sekali ya ini jenis-jenisnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya keragaman sosial. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah letak geografis. Nah, karena negara Indonesia itu merupakan negara wilayah yang luas dan merupakan negara kepulauan, hal inilah yang menyebabkan perbedaan adat dan budaya. Karena ya dari Sabang sampai Merauke itu pasti kan banyak sekali daerah-daerah, bermacam-macam daerah. Nah, terus ada yang kedua ada sejarah dan migrasi. Jadi perpindahan dari suatu pulau ke pulau lainnya itu terjadinya migrasi, dan disitulah penduduk yang menetap itu membuat sebuah kebudayaan baru. Nah, yang ketiga ada kondisi alam. Nah, lingkungan alam yang berbagai macam-macam bentuknya itu menyebabkan terjadinya perbedaan budaya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah globalisasi. Nah, adanya pertemuan budaya asing itu justru menambah keanekaragaman, mulai dari seperti kita di media sosial, entah itu dari pertemuan secara langsung, dan itu kan dari suku yang berbeda-beda, jadi kita bisa saling bertukar informasi, seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada tentang dampak positif dari keragaman sosial dan budaya. Wah, tidak terasa sekali ya adik-adik semua, kita sudah sampai ke materi yang terakhir. Nah, jadi dampak positif dari keragaman sosial dan budaya itu ada, yaitu yang pertama adalah memperkaya budaya nasional. Jadi karena dari keberagaman budaya yang sangat banyak dan unik tadi, itu akan memperkaya budaya dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Gitu. Dan yang kedua ada meningkatkan toleransi dan persatuan di antara bangsa. Nah, karena perbedaan dan persamaan tadi itu tuh pasti akan dari diri kita sendiri maupun diri orang lain, itu pasti akan ada rasa toleransi dan persatuan gitu. Kayak semisalnya wah, ternyata bukan hanya sukuku saja yang ada di Indonesia ini gitu, ada suku lain yang dimana sangat berbeda sekali dengan suku kita, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah menjadi daya tarik wisata. Nah, karena zaman sekarang itu udah zaman modern, zaman media sosial gitu, justru hal ini akan menjadi daya tarik bagi wisata luar selain Indonesia gitu. Ketika mereka melihat media sosial, melihat secara langsung, itu juga pasti mereka akan berpikir kayak wah, ternyata Indonesia itu banyak sekali ya ragam-ragamnya gitu, unik-uniknya, tarian-tariannya gitu, dan mereka pun bisa saja memviralkannya di media sosial. Justru hal ini akan menjadi sangat positif gitu, menjadi kemajuan bagi negara kita. Dan yang terakhir itu adalah membantu perkembangan seni dan budaya. Nah, soal aspek seni dan budaya justru ini adalah hal yang sangat bagus sekali ya, karena tarian, pakaian adat, makanan tradisional, dan suku-suku itu justru banyak sekali seni-seni yang bisa kita pelajari. Nah, itulah tadi ya adik-adik materi tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Harapannya apa yang kakak sampaikan bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kakak ada beberapa latihan soal yang bisa memantapkan materi yang adik-adik dapatkan. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Oh
misalnya. Nah, itu tadi adalah materi singkat dan latihan soal tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Harapan kakak, semoga apa yang kakak beri, yang apa kakak kasih ke kalian itu bermanfaat bagi kalian ke depannya. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa kakak berikan. Semoga nanti kita bisa bertemu di video-video selanjutnya ya. Nah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you adik-adik semua.